sakit, Mas. Sakit. Aduh. Sakit, Mas. Sakit banget, Mas. Saya nggak kuat lagi, Mas. Sakit. Ya Allah, Jamila, sabar sebentar ya. Sabar dikit lagi. Sakitnya di mana? Ini, Mbak, kemaluan saya sakit, Mbak. Ini saya sakit. Aduh. Sabar-sabar ya Mbak, mana yang sakit? Kemaluan saya sakit. Dokter, sakit sekali, dokter. Sabar ya, sebentar saya periksa. Sakit. Sakit. Gimana, Dok? Bisa ikut saya keluar sebentar? Ya, sebentar ya. Sabar ya Mbak ya. Aduh, sakit. Sakit, dokter. Bagaimana keadaannya, Dok? Penyakitnya memang benar-benar aneh. Katanya kemaluannya sakit. Sepertinya memang ada yang di luar logika. Aduh, sakit. Sakit. Dokter, sebenarnya ada apa dengan kemaluannya? Apa boleh saya melihatnya? Sakit. Silakan, Aduh, silakan. sakit. Sakit. Aduh, sakit. Sakit. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Bu Widi, tolong saya, Mbak. Sakit banget, Mbak. Saya nggak kuat lagi. Aduh, bau busuk menyengat sekali nih. Nauzubillah min zalik. Kenapa, Mbak? Ada apa, Mbak? Kemaluan saya, Mbak. Mbak, sakit. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Ma, mau kemana kamu? Untuk apa kamu mau tahu kemana aku pergi? Saya ini suami kamu. Saya harus tahu dong kamu mau pergi kemana. Lagi pula kan ini sudah mau maghrib. Ditanya sama suami kok malah nantang seperti ini. Kamu nih akhir-akhir ini bawaannya marah-marah terus. Sebenarnya apa sih mau kamu? Kamu mau tahu apa mau aku? Dengar ya, aku udah bosan hidup susah sama kamu. Kalau aku nggak kawin sama kamu, mungkin hidup aku sudah lebih enak, sudah menjadi seperti orang-orang kaya itu. Ngerti? Jamilah, kita harus bersyukur. Masih bisa makan, masih bisa menyekolahkan Ina anak kita. Bersyukur apanya? Hah? Hidup susah dan miskin seperti ini yang harus kita syukuri, ya? Masya Allah, Mila. Kamu tidak usah bawa-bawa nama Allah. Percuma. Kita tetap hidup susah. Dan apa dengan bersyukur Allah akan merubah hidup kita menjadi kaya? Mana tidak pernah ada perubahan, iya kan? Astagfirullahaladzim, sabar Mil, sabar. Jangan banyak alasan. Kamu itu memang ditakdirkan untuk menjadi miskin. Jadi berpikir kaya, nggak pernah ada lagi seperti itu dalam pikiran kamu. Menyesal aku terima lamaran dari kamu. Hidup aku tambah susah menderita. Nggak pernah dapat rezeki. Jamilah, rezeki itu Allah yang menentukan. Kamu bersabarlah sedikit. Kalau memang mau kaya, ya terus bekerja dan berdoa. Jangan ceramahi aku soal itu. Berdoa sudah tidak ada gunanya. Buktinya, kamu tetap berdoa tapi terus aja hidup kamu miskin. Mil, saya bukannya mau menceramahi kamu, bukan. Sabar dong, sabar. Udah deh, kamu jangan banyak ngomong. Pusing aku. Lebih baik aku pergi dari rumah pembawa sial ini. Aku nggak mau ketularan mental miskin seperti kamu. Hah? Astagfirullahaladzim. Jamila! Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang memberi ampunan, ya Allah. Tapi Engkau yang Maha Tahu. Berilah petunjuk istri hamba yang sudah dibutakan hatinya kepada dunia semata-mata, ya Allah.
Neng, maaf Neng, nggak sengaja. Nggak sengaja. Untung saya nggak apa-apa. Gimana kalau misalnya sampai ketabrak? Situ bisa gantiin badan saya yang Mbak Henol, ah? Bos, cantik-cantik galak bener kayak Lohan. Tapi ngomong-ngomong, perasaan nih cewek bisa nih bos. Lu lihat nih, sebentar lagi dia jatuh di pelukan gua. Ih, bos, coba bos, coba. Tenang aja. Ngomongin apa kalian berdua? Neng, saya minta maaf banget Neng. Saya benar-benar nggak sengaja barusan. Tapi boleh kita kenalan Neng? Neng, Neng. Kajian dulu bos. Kurang ajar loh. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kok ibu belum pulang? Ibu kemana? Pak, apa ibu pergi jauh seperti dulu? Bapak tidak tahu sayang ibumu pergi kemana. Tadi sore waktu kamu mengaji, ibumu pergi begitu saja. Padahal waktu itu sudah hampir maghrib. Bapak sama ibu berantem lagi ya? Bener gitu, Pak? Ibu jahat. Ibu udah gak sayang lagi, Pak, sama kita. Ina gak mau punya ibu kayak gitu. Ibu udah gak sayang sama Ina. Sayang nggak boleh ngomong seperti itu ya, nggak boleh. Mungkin ibumu butuh hal-hal baru yang selama ini nggak bisa Bapak berikan pada dia. Jadi ini semua salah Bapak. Ibu kamu tidak salah apa-apa, sayang. Bapak gak jahat. Bapak gak salah. Yang jahat itu ibu, Pak. Sayang. Ibu. Udah. Sini. Tinggalin Ina, Pak. Udah. Enggak, sayang. Enggak. Bos, gimana bos? Jadi gak tuh ngedeketin tuh cewek? Buset bos, bodinya tuh dari bawah ke atas seger bener, kayak ontak telanjang. Bos kalau kagak mau, Udin duluan dah. Udin mau banget. Enak aja lah, gue juga mau. Di mana-mana, yang ngerasain tuh bos duluan. Sisanya baru anak buah. Oh iya, nggak apa-apa dah. Yang penting kebagian ya. Buset. Buset bos, tuh Adon ngeliatin. Udah bos deketin itu. Tenang dong, bikin gua nervous aja. Berdoa dah yang panjang. Lihat nih. Buset. Wow. Maaf mengganggu. Abang mau minta maaf atas kejadian tadi. Perkenalkan, Neng. Nama Abang Yanto. Yanto bin Kuncoro Diningrat. Mila, Nama yang cantik sekali. Sesuai dengan orangnya. emangnya Mas mau antar barang kemana sih? Rencananya sih, Mas mau ke Jakarta. Mas mau antar pisang. Emang Neng mau ikut? Kalau Neng mau ikut, kita berangkatnya besok siang. Emangnya kalau aku ikut boleh? Boleh sekali, Neng. Dengan senang hati, sayang. Mas bisa aja, genit deh. Top lu. Emang hebat dah bos gua. Sekali toel langsung ngikut. Mila, berhenti, Mila. Mila, kamu kemana? Jangan maju selangkahmu. Kalau kamu berani, aku akan nekat. Masya Allah, Mil. Tolong jangan berbuat nekat seperti itu, Mil. Ya Allah. Kamu pikir aku takut mati apa? Hah? Ayo jawab, jangan diam aja. Iya. Saya janji saya tidak akan mengejar kamu. Tapi tolong pisau itu. Tolong jangan seperti itu, Mil. Ya Allah. Dengar ya, mulai sekarang kita udah bukan suami istri lagi. Titik. Jamila.
Ibu mau kemana? Kamu nggak usah banyak tanya. Mulai sekarang aku bukan ibu kamu lagi. Ngerti? Jamilah. Ibu! Pak, Ibu! Udah, Ibu! sayang udah. Apa-apa, Udah biar ibu pergi ya. Udah jangan sayang, udah sayang. Ibu! Pak, Ibu! Biarkan ibu pergi ya. Ibu, Pak! Kalau kita larang nanti dia bisa nekat. Ibu! Hah? Udahan, Bos. Enak nih. Diem lo, nyetir aja. Iya, ntar nabrak lagi. Emang ke Jakarta rencananya mau ngapain sih? Mau merubah nasib. Saya bosen hidup di kampung. Udah gitu, punya suami susah lagi diajak kaya. Pas banget, Neng. Kebetulan Mas punya kenalan orang penting di Jakarta. Terus kalau Neng mau, Mas kenalin sama dia. Dan Mas yakin banget, begitu Neng lamar kerja di tempat dia, Neng pasti langsung diterima. Bener tuh, Mbak. Pasti. Mau banget, Mas. Siapa sih yang nggak mau kerja untuk orang penting? Siapa tahu ntar nasib saya berubah dan derajat saya naik. Pasti. Ih, emangnya kerja apa, Mas? Ada deh. Pokoknya Mas jamin, Neng. Neng kerja di situ bakalan seneng, bakalan banyak duit, dan bakalan kaya. Iya. Menyesal aku terima lamaran dari kamu. Hidup aku tambah susah menderita. Gak pernah dapat rezeki. Dengar ya. Mulai sekarang kita udah bukan suami istri lagi. Titik. Ya Allah, berilah kekuatan Bapakku dalam menghadapi cobaan ini. Lindungi dia ya Allah, dan berikan juga dia ketegaran. Dandanannya kampungan banget sih. Kayak gitu mau ngegait om-om. Bisa-bisa om-omnya kabur nanti. Ya. Dasar. Kayak paling cantik aja dua cewek ini. Hebat kamu. Dapat dari mana ayam kampung secakep itu? Ada deh, Mam. Mami mau tahu aja sih, ha? Mam, tapi barang yang satu ini, saya jamin, Mam. Pelanggan-pelanggan Mami yang udah nyobain dia, pasti semuanya akan merasa puas, Mam. Tinggal dipoles sedikit, ayam kampung ini bakal jadi primadona di sini. Pasti, Mam. Dia pasti jadi primadona di sini. Mam, Mami poles aja dikit. Dia pasti akan berubah jadi perempuan kota. Tapi goyangannya kampung, Mam. Kamu bisa aja deh, Tok. Maaf ya, Mbak. Kalau nggak suka sama saya, ngomong aja. Nggak usah bisik-bisik. Ih, GR. Siapa juga yang ngeliatin situ? Iya nih, so akrab banget sih. Pindah aja yuk. Yuk. Dasar orang sirik. Kenapa sih? Kok cuma segini, Mam? Kurang nih, Mam. Biasanya juga cuma segitu. Mami pakai biasanya sih. Mami nggak tahu ya. BBM sekarang udah naik, Mam. Kopi aja udah 2.500 satu. Nah, masa saya bawa dia dari kampung ke sini cuma segini? Rugi dong gua, Mam. Iya. BBM naik jadiin alasan. Nih, cukup kan? Nah, kalau tambah segini, oke lah. Kamu tadi di sekolah nangis kenapa, sayang? Luna dihina sama teman-teman, Pak. Soal ibu. Sudah nggak usah dengerin kata mereka ya, sayang ya.
Tapi Ina kan malu, Pak. Sabar ya nak ya, gak usah pedulikan mereka. Kamu boleh tinggal di sini. Terima kasih, Mami. Ingat, setiap kamu dapat uang, kamu wajib memberikan Mami separuhnya. Loh, untuk apa itu, Mi? 25% dipotong untuk biaya kamu tinggal di sini. 25% lagi dipotong untuk komisi Mami, karena Mami yang mencarikan kamu pelanggan. Jadi kamu dapat separuhnya, mengerti? Iya, Mi, iya. Dan malam ini, Mami akan menerima kedatangan tamu penting. Jadi, kamu harus melayaninya dengan baik. Iya, Mi, iya. Oh iya, berikan yang terbaik dan servis yang memuaskan buat tamu kita. Beres, Mi, beres. Ini adalah langkah awal untuk menaikkan derajat hidupku. Selamat tinggal, suamiku. Selamat tinggal, kemiskinan. Assalamualaikum. Sabar ya, sayang. Ya Allah, hamba memohon belas kasih-Mu ya Allah. Ampunilah dosa istri hamba apabila dia berkelakuan kurang baik ya Allah. Hamba mohon petunjuk-Mu ya Allah. Malam ini aku milikmu sepenuhnya, sayang. Semoga dia tetap dalam lindungan-Mu ya Allah. Kembalikanlah istri hamba ya Allah. Kembalikanlah dia pada kami ya Allah. Ampunilah dia ya Allah. Jadikanlah dia istri dan ibu bagi anak kami yang baik ya Allah. Berilah petunjuk pada hamba ya Allah, apa yang harus hamba lakukan ya Allah. Kalau dalam satu malam aja aku dapat 200.000, bisa cepat kaya aku nantinya. Kalau udah kaya ngapain pulang kampung? Di sini aja, enak kok. Bapak kok belum mandi? Nggak kerja? Lagi malas. Kalau Bapak males, siapa yang mau biayain sekolahnya Ina? Ina, kenapa ya ibu kamu belum kembali juga? Kira-kira kemana dia perginya ya? Kayaknya sih ke kota besar. Kayak Jakarta. Dan pengen cepet-cepet punya duit banyak. Jakarta? Memang ibu kamu pernah bilang dia mau ke Jakarta? Pokoknya ibu pengen tinggal di Jakarta. Kota besar katanya. Pokoknya gitu deh. Kayak artis-artis di TV itu loh, Pak. Makanya ibu ngotot pengen ke kota besar. Udahlah, Pak. Ngapain sih ibu dipikirin? Bapak sangat cinta sama dia, sayang. Bapak nggak tahu lagi harus melakukan apa supaya ibu kamu kembali lagi. Pak, lagi pula, ibu kan udah bilang kalau Bapak bukan suaminya lagi. Dan Ina bukan anaknya lagi. Ina, dengar ya. Walaupun ibu kamu pernah ngomong seperti itu sama kamu, tapi dia tetap ibu kamu. Ya? Kalau dia ibu Ina, kenapa dia tinggalin Ina? Kenapa dia tinggalin Bapak dan gak kembali-kembali? Ibu pasti gak kembali, Pak. Gak suka sama kita. Sayang, dengar ya. Bapak mengerti kesedihan kamu. Kamu pasti kangen sekali sama ibu kamu. Bapak ngerti, kamu pasti sedih.
sih Mami biarin Mila ngerebut pelanggan-pelanggan kita? Iya, Mam. Mami kan tahu, Parno itu kan pelanggan tetap aku. Kenapa Mami kasih ke Mila anak kampung ini? Parno itu yang suka deket sama aku. Kok situ yang sewot sih? Siapa yang sewot? Heh Mila, kamu tuh baru di sini. Semestinya kamu hormati kita dong yang lebih senior di sini. Kalau aku nggak mau menghormati kalian berdua, kalian mau apa? Udah. Nggak usah ribut-ribut. Kalian berdua ini ngeselin banget sih. Kamu yang ngeselin, suka ngerebut pelanggan orang tanpa permisi. Dasar sirik. Siapa yang sirik? Emang kenyataannya kamu ganjen kok. Kalau Mami bilang udah, ya udah jangan ribut terus. Sekarang duduk. Kalian berdua ini kan sudah lama di sini. Seharusnya kalian tuh ngasih contoh yang baik sama Mila, bukannya ngiri sama dia. Mami kan tahu sendiri, Parno itu baru pulang dari luar negeri. Duitnya pasti banyak. Dan dia itu salah satu pelanggan kita yang paling tajir. Iya, Mami tahu. Tapi kenapa Mami kasih ke dia, bukan kita yang dikasih? Maksud Mami justru supaya Parno kenal sama Mila. Dengar ya, kalau kalian berdua mau sama Parno, minta kawinin aja sama dia, biar puas tuh sekalian. Dasar. Mila, kalian berdua tuh bikin pusing Mami tahu. Sekarang Mami mesti ngebujuk Mila supaya mau sama Parno. Paling tidak, kalau Mami mengizinkan kami untuk memeriksa PSK Mami, pelanggan-pelanggan Mami akan terhindar dari bahaya penyakit menular. Di samping itu, Mami juga akan tahu PSK Mami mana yang mengidap penyakit menular. Boleh kan, Mami? Boleh. Cuma periksa aja kan? Iya. Mami jamin, PSK di tempat Mami semuanya bersih. Karena Mami mewajibkan setiap PSK Mami harus memakai alat kontrasepsi setiap melayani pelanggan. Tapi maaf loh, ini gratis kan? Jadi Dek Widi kapan mau datang ke tempat Mami? Secepatnya, Mi. Mil, kalau kamu berhubungan malam ini nggak pakai alat kontrasepsi itu enak nggak sih? Tapi Mami nyuruhnya kita pakai alat kontrasepsi, biar aman. Kamu nggak percaya sama aku kalau aku tuh sehat, hah? Bukannya aku nggak percaya sama kamu, tapi Mami nyuruhnya gitu sih. Jadi gimana dong? Kalau kamu malam ini mau nggak pakai alat kontrasepsi juga nggak apa-apa. Gitu dong. Aku kan booking kamu bukan cuma sekali ini aja, tapi kan nanti bisa terus-terusan. Jadi malam ini kita nggak akan pakai alat kontrasepsi, iya? Iya, kamu mau kan? Tapi... nggak masalah. Kalau kamu mau, malam ini aku akan bayar 3 kali lipat dari biasanya. Gimana? Setuju? Bener? Iya. Nah gitu dong, kan baru enak. Jangan bilang-bilang Mami ya kalau kamu bayar aku sebanyak itu. Ya? Iya, pasti. Mila kemana? Kok cuma Mila sih, Mi, yang ditanyain? Iya nih, Mami. Mentang-mentang udah ada yang baru, kita jadi dilupain deh. Kalian nih masih aja ngiri sama Mila. Abis tingkahnya nyolot banget sih, Mam. Mentang-mentang udah jadi idola baru. Emang Mami habis dari mana sih? Kantor LSM. LSM? LSM? Apa itu, Mi? LSM Kesehatan. Mereka tuh mau datang ke sini mengadakan pemeriksaan. Apakah di antara kalian-kalian ini ada yang terkena penyakit menular atau tidak? Jadi, satu persatu kita diperiksa, Mi. Iya, tenang aja. Selama kalian mengikuti kata-kata Mami dan selama kalian masih memakai alat kontrasepsi selama berhubungan, no problem kan? Kalian masih pakai terus kan? Iya dong, Mi. Pinter. Mil, terima kasih ya. Aku puas banget atas pelayananmu tadi. Sama-sama. Aku juga mau bilang makasih untuk tipsnya. Tapi kalau nanti aku pulang dari luar negeri, kamu mau kan kalau aku jemput lagi?
Tentu dong. Maksudku gini, aku ingin mengenalkan kamu kepada kedua orang tuaku. Mau kan? Orang tua kamu? Ya. Tapi kan aku hanya seorang... Kamu tidak perlu menjelaskan hal itu kepada orang tuaku, ya? Bersama kamu, aku rasanya bahagia. Aku ingin menikah sama kamu. Nanti kalau sudah menikah, hanya aku yang bisa memilikimu, ya? Kena juga kamu. Kalau kamu sudah menikahi aku, akan kubeloroti hartamu sampai kamu jatuh miskin. Loh, Mil, kok malah melamun sih? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Aku cuma kaget aja kamu tadi ngomong kayak gitu. Mil, aku mencintaimu. Sama, aku juga sayang sama kamu. Ya? Kalau gitu sampai ketemu besok ya. Oke. Dah sayang. Dah. Pak, bangun Pak. Udah subuh. Kenapa sayang? Udah subuh. Aku duluan ya. Iya sayang. Brengsek banget nih suara Zan. Kamu lagi tidur aja. Aku jadi nggak bisa tidur. Pusing kepala aku, pusing. Aduh, rupanya Pak Eko jadi juga ya berangkat ke Jakarta. Iya, Bu. Mumpung Ina sedang libur sekolah. Wah, sudah kangen ya sama ibunya. Ini, Bu, kalau boleh, saya ingin menitipkan rumah saya pada Ibu kalau tidak merepotkan loh. Iya Pak Eko, nggak apa-apa. Memangnya Pak Eko di Jakarta mau berapa lama? Ya, sampai liburnya Ina selesai saja, Bu. Tapi saya juga lagi mikir-mikir mungkin kami akan tinggal di Jakarta nanti, Bu. Pindah ke Jakarta? Ini baru rencana saja kok, Bu. Belum saya pastikan. Saya permisi dulu ya, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan sekali nasib mereka ini. Mila, ikut Mami. Ada apa nih? Kamu tuh gimana sih? Mami kan udah bilang berkali-kali, kalau berhubungan dengan para pelanggan, pakai alat kontrasepsi. Saya nggak kena penyakit itu kan, Mbak? Saya nggak apa-apa kan? Siapa bilang nggak apa-apa? Nih, kamu lihat. Kamu lihat. Kamu terkena AIDS, Mila. Kena AIDS! Sudahlah, Mi. Jangan memojokkan penderita HIV seperti ini. Rasain lo. Mampus lo. Sekarang kamu pergi dari tempat ini. Sekarang juga dan jangan kembali lagi. Tapi, Mi. Nggak ada tapi-tapian. Kamu sudah mencoreng muka Mami. Kemasi barang-barang kamu. Kalau kamu masih di sini, kita semua akan tertular penyakit kotor kamu. Tertular AIDS. Dan bisnis Mami akan rusak, akan hancur. Ayo pergi. Mami nggak mau tempat ini dikotori oleh penyakit kotor kamu. Pergi! Pelacur sialan.
tidak takut. Aku sudah hidup sengsara. Aku berpenyakit. Semua ini bukan salahku. Ini salah nasib. Kenapa kamu menciptakan hidupku selalu sia? Kenapa kamu selalu menciptakan hidupku malah? Astagfirullahaladzim! Jamila! Ah, Jamila! Ya Allah! Jamila! Menurut visum dokter, pemuda bernama Parno yang ditemukan meninggal di kamar hotel itu telah lama mengidap virus HIV. Mbak Tapi Jamila, kematiannya yang pergi mendadak kemana? disebabkan karena penggunaan Duduk dulu ya, narkotika duduk dalam dulu. dosis berlebih. Mbak mau pergi kemana? Gak tahu, Mbak. Mbak Jamila punya keluarga yang bisa kami hubungi. Saya udah gak punya siapa-siapa lagi, Mbak. Hidup saya sudah sebatang kara. Mbak nggak apa-apa kan? Kalau mau, Mbak boleh tinggal di sini. Tapi saya orang yang berpenyakit, Mbak. Nggak apa-apa, Mbak. Penyakit itu kan ada cara-cara tertentu menularnya. Ya, bisa saja melalui hubungan seksual atau melalui percampuran darah. Gimana? Mbak mau kan tinggal di sini? Mbak bisa bantu-bantu saya. Bantu, Mbak. Bantu apa, Mbak? Mbak bisa membagi pengalaman Mbak. Pengalaman apa yang harus saya bagi, Mbak? Uang pengalaman saya tuh nggak enak semuanya. Kalau bisa, dulu saya nggak usah dilahirkan ke dunia ini, Mbak. Seburuk apapun hidup seseorang, pasti ada hikmahnya untuk orang lain. Justru pengalaman Mbak ini bisa membuat orang-orang terhindar dari penyakit AIDS. Sebelum kalian menjadi bangkai yang masih bisa berjalan dan betul-betul dikuburkan, sebaiknya dari sekarang kalian mau mempelajari dan mengenal penyakit AIDS. Setelah Bapak pikir-pikir, Ini adalah sebuah penyakit yang ganas. lebih baik kita pulang Sebab kampung ya. Lagi pula Tuhan kan liburan sekalipun kamu tidak bisa hampir menyembuhkan selesai. penyakit ini. Ina nggak mau pulang sebelum Saya ketemu tidak sama ibu, bahagia juga Pak. bukan kehendak saya. Ina ingin tahu seperti apa ibu Jadi, sekarang. Untuk apa saya merasa bersalah? Iya, tapi kita nggak bisa lama-lama di sini, Tidak merasa sayang. bersalah. Keuangan Bapak hampir habis. Pokoknya Ina pengen ketemu sama ibu. Ina pengen tahu apakah ibu bahagia setelah meninggalkan kita. Tapi kan kita masih tetap bisa mendoakannya, sayang. Gak usah maksa seperti sekarang ini. Ina pokoknya harus ketemu sama ibu, Pak. Kalau perlu, kita pindah dari kampung ke sini. Lalu apa yang akan kamu lakukan kalau sudah ketemu sama ibu kamu, sayang? Nggak ada apa-apa. Ina hanya ingin melihat apakah ibu sebahagia ketika tinggal bersama kita. Itu aja, Pak. Mbak Jamila, dalam siaran tadi Mbak bicara lancar. Sebaiknya Mbak jangan kelihatan marah gitu. Saya udah nggak tahu saya ini marah atau bukan. Saya udah nggak peduli sama penilaian orang. Terserah mereka mau bilang apa. Sebab jangankan orang, Tuhan sekalipun udah nggak peduli sama saya. Mbak Jamila, apa Mbak nggak punya keinginan untuk bertemu dengan suami dan anak misalnya? Mbak? Sakit, Ma, tolong. Mbak, saya akan mencari suami dan anak Mbak. Mbak akan minta maaf sama siapa saja yang merasa Mbak perlu minta maaf.
sakit, Mbak. Tolong saya. Mbak, tolong ya. Ini penting sekali. Keluarga Mbak pasti ingin bertemu dengan Mbak. Sakit. Kali ini Mbak tidak bisa lagi menolak kata saya. Mbak mau kan bertemu dengan keluarga Mbak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, Bu, rumahnya Pak Eko sebelah mana ya, Bu? Wah, Pak Eko. Sudah lama nggak tinggal di kampung sini, Mbak. Rumahnya juga kosong. Katanya sih dia pergi ke Jakarta. Bu, alamat yang di Jakarta Ibu tahu nggak? Wah, saya tidak tahu, Mbak. Sejak dia pergi, saya sudah lama tidak ketemu dia. Katanya sih dia cuma cari istrinya. Tapi dia sendiri nggak balik-balik. Mungkin saja dia sudah bertemu sama istrinya, Mbak. Justru itu, kedatangan saya ke sini disuruh sama istrinya, Mbak Jamilah. Jamilah. Sekarang ada di mana, Mbak? Mbak Jamilah itu sekarang ada di rumah sakit, Bu. Dia itu sekarang sakit parah. Boleh dibilang sekarat. Dia mau ketemu suami dan anaknya, Bu. Dia mau minta maaf. Astagfirullahaladzim. Jamilah. Itulah ganjaran istri yang durhaka. Dulunya itu deh, dia jahat banget sama suaminya. Ya Allah. Makanya dia ingin sekali bertemu dengan suami dan anaknya. Aduh. Ya Allah, bagaimana ini dokter? Ulat-ulatnya kok nggak habis-habis ya? Ini aneh, suster. Ini bukan gejala patologis. Kalau gitu, kita serahkan saja sama orang ahli penyakit yang aneh-aneh, dokter. Maksud kamu siapa, suster? Maksudnya, ditangani oleh orang pintar. Semoga kali ini benar informasinya. Sehingga aku bisa mempertemukan Mbak Jamilah dengan suami dan putrinya. Ayo Bu Jamilah, ikutin saya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kutuk aku. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, bagaimana ini, Pak Ustadz? Jamilah tidak berhenti mengucap kata-kata kotor. Saya kok jadi merinding ya, Pak Ustadz? Sabar dok, saya sedang menuntunnya. Ayo Bu. Sudah tidak ada, Pak Ustadz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.